alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu hanyalah milik Allah. Maka makna dari segala puji itu ada 4. Pertama, mujinya Allah terhadap Allah, yakni qadim alal qadim, memujinya Allah terhadap Allah. Contoh seperti di dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku, kata Allah, adalah Allah. La ilaha illa ana, maka tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholati, dan dirikanlah salat. Salah satu bentuk pengabdian kepada Allah adalah mendirikan salat, yang salah satu dari fadilah salat itu sendiri, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan reward khusus kepada orang-orang yang ikhlas dan istiqomah melaksanakan salat, yakni terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu memujinya Allah terhadap dirinya sendiri, bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus alaihi salam, karena saking dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Yunus mengungkapkan dengan khitab anta, bukan la ilaha illallah, bukan mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi ya Allah, illa anta, kecuali engkau. Subhanallah, ya. Saking dekat-dekatnya Nabi Yunus alaihi salam dengan Allah. Dan memang kita semua pun harus merasa dekat dengan Allah, tapi jangan terucap oleh lisan. Kalau mengucapkan dengan lisan mah itu istilah kata sok-sokan, ya. Wah, saya mau mengenal Allah. Nah, tidak. Tapi kita harus merasa bahwa Allah itu sangat memperhatikan kita, maka sudah selayaknya kita mengabdikan diri kepada Allah, gitu ya. Sama halnya kalau beda halnya dengan memiliki dosa, itu harus diucapkan itu. Satu-satunya di antara katakanlah 20 atau 30 orang yang hadir, cuma satu yang memiliki dosa. Kira-kira siapa? Di antara ruangan ini, semasjid ini, yang hadir semuanya bersih dosanya, kecuali satu tuh, ada satu orang yang sangat berdosa. Kira-kira siapa satu orang itu? Kalau menunjuk untuk begini kan, menunjuk ke depan, yang 3 jari dilipatkan, artinya menunjuk diri sendiri. Kira-kira yang dosa adalah saya. Itu mah harus sesungguhnya mengungkapkan saya, ya, bukan saya, tapi betul-betul saya yang satu-satunya berdosa di ruangan ini, ya. Kemudian qadim alal hadis, memujinya Allah terhadap makhluk. Bolehkah Allah Subhanahu wa taala memuji makhluk? Segala sesuatu milik Allah. Apapun Allah tuju, apapun Allah sebut, apapun Allah puji, terserah Allah. Wasyamsi waduhaha wal qamari, wah, segala macam makhluk-makhluk Allah sebutkan. Cuma dengan kalimat khusus Allah betapa memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa agung, gitu ya. Allah memuji kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad hanyalah makhluk. Apatah lagi
sesama makhluk betapa harus senantiasa memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sudah pada tempatnya. Kalau bahasa Sunda mah puji-pujian, pujian dalam menunggu waktu sholat tuh setelah adzan, eling eling umat muslimin muslimat, hayu orang berjamaah sholat maghrib, dan seterusnya. Walaupun itu tidak tersirat memuji Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah terjemahan dari dakwah Rasulullah SAW untuk senantiasa mengajak orang sholat berjamaah, gitu ya. Nah, jadi Allah memuji makhluk terserah Allah, dan memang sudah sepantasnya apapun yang Allah lakukan itu adalah sah-sah saja. Bahkan satu hal yang tidak boleh dilanggar oleh makhluk Allah, bahwa Allah mengungkapkan di dalam hadis kursinya bahwa Allah memiliki selendang kesombongan. Tidak boleh ada satupun yang memakai selendang itu hanyalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sombong tidak? Sombong. Kenapa? Karena itu memang selendang Allah. Allah mampu menciptakan segalanya, Allah mampu menghidupkan segalanya, Allah memberikan rezeki segalanya, seluruh makhluk. Jangankan satu makhluk, seluruh makhluk Allah sanggup. Nah, ini jadi pertanyaan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, mohon izinnya untuk memberikan makhlukmu. Aku betapa kagum dengan engkau memberikan rezeki seluruh makhluk dan setiap hari sepanjang tahun. Izinkan aku untuk memberikan makan kepada seluruh makhlukmu satu hari. Ibarat kata Allah tersenyum, jangankan seluruh makhluk wahai Sulaiman, satu makhluk aja tidak akan sanggup. Tapi Nabi Sulaiman kekeh itu. Ya Allah, aku ingin sekali ya Allah. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika, ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati, padahal orang yang sudah mati itu tercabik-cabik, ada yang di daratan, ada yang di lautan, ada yang tenggelam, ada yang tertelan bumi dan lain sebagainya. Bagaimana engkau membangkitkan? Allah bukan menjawab tapi memberikan pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah kamu tidak percaya akan kekuasaanku? Oh bukan ya Allah, aku ingin mengetahui. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala satu tugas, apa itu? Mengumpulkan 4 ekor burung disembelih, lalu setelah mati disembelih, direcah-recah itu dagingnya, dicampur aduk. Jadi 4 bagian, 4 ekor, jadi 4 bagi dicampur-campur, kemudian dibagi 4 lagi. Satu di gunung selatan, gunung utara, gunung timur, dan gunung barat katanya. Kemudian bagaimana ya Allah? Panggil itu burung, wahai burung katanya, hiduplah kembali. Kemudian hanya dengan ucapan, wahai burung, hiduplah engkau biiznillah. Semuanya yang pada sudah bercampur-campur darah, daging dan tulang dan lain sebagainya, semuanya menyatu hanya dengan ucapan biiznillah. Wah, dari segala macam gitu ya. Akhirnya diburung lagi karena dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mohon izin kepada Allah untuk memberikan makan seluruh makhluk hidup satu hari. Kata Allah, jangankan seluruh makhluk, satu makhluk pun kau tidak akan sanggup. Tapi Nabi Sulaiman masih kekeh, maka Allah berikan izin, wahai Sulaiman, silahkan kau memberikan makan makhlukku, tapi bukan seluruhnya, 1 ekor saja, satu jenis maksudnya, satu jenis, yaitu ikan nun. Kemudian jangan 1 hari katanya, kasihan, nggak akan sanggup katanya, 1 kali saja. Itu pun sudah bersyukur Nabi Sulaiman diberikan kesempatan. Kemudian setelah Nabi Sulaiman mengerahkan segala daya dan upaya, maklum beliau raja diraja ya, raja seluruh manusia, raja seluruh jin, raja seluruh binatang tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman setelah ditentukan tanggal dan harinya, setelah mengerahkan semua bala tentaranya untuk mengumpulkan makanan di pinggir pantai, membunuh gitu makanan. Kemudian datanglah sekelompok ikan nun, baru juga dengan kibasan ekornya ya,
ini makanan gitu ya, dikibaskan ekornya, seret, air ke sini pada tumpahkan semuanya. Begitu tumpah, dilahap, disantok itu makanan, itu si burung si ikan nun masih ketap-ketap, dalam artian menandakan bahwa mereka belum kenyang sama sekali. Nabi Sulaiman tersungkur itu, subhanallah. Aku kira makan yang segitu banyaknya menggunung, tidak apa-apanya ternyata. Padahal aku kira itu akan mengenyangkan semua ikan nun, makhluk Allah yang bernama ikan nun. Namun subhanallah, ternyata jangankan satu hari, satu kali saja tidak mampu. Jangankan seluruh makhluk, satu makhluk, satu jenis makhluk tidak akan mampu ternyata. Maka tersujud sungkurlah Nabi Sulaiman alaihi salam, mengakui akan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui betapa Allah maha segala-galanya, gitu ya. Jadi hadis alal qadim alal hadis, memujinya Allah terhadap makhluk. Kemudian yang ketiga, hadis alal qadim, memujinya makhluk terhadap Allah, terhadap pencipta, terhadap Khalik. Sebagaimana contohnya, kalimahnya banyak di dalam Al-Quran ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang diciptakan Allah di langit dan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Bertasbih dalam artian memuji, memahasucikan Allah dari segala kekurangan. Tidak ada kekurangannya apapun, memuji segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanallah, memujinya. Hadis alal qadim, ini mah sudah sewajarnya. Masa iya gitu ya, kita diberikan hidup, diberikan makan, diberikan cahaya, diberikan air, diberikan udara, diberikan segala-galanya. Masa iya kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah tuh ya? Maka luar biasa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, betul-betul manusia yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala keningnya yang sehari-hari dianggap yang paling terhormat, paling berharga. Nah, di sini banyak orang Betawi ya, Pak Sukri ini. kalau pendekar Betawi ya, pendekar PKD kesabut ininya ya, tidak jadi masalah, tidak akan marah ya, betul ya. Tapi kalau kecolek kepalanya, apalagi sampai jatuh pecinya, wah itu nantang bener-bener itu, betul ya. Dalam artian betapa kita sehari-hari menghormati kepala, tapi di hadapan Allah Subhanallah, bahkan sejajar dengan kaki kita yang, mohon maaf, kaki kita itu dianggap ya dalam susunan, dalam susunan ya, semuanya gak mulia, tapi dalam susunan yang paling serendah-rendahnya. Tapi apalah, ada lagi yang dianggap lebih buruk daripada kaki, apa itu? Pantat gitu ya. Tapi di dalam pengabdian kepada Allah, kepala kita yang kita sehari-hari hormati, subhanallah, lebih rendah daripada pantat ya. Karena pantat itu agak nungging, agak mencutut ke atas ya, tapi kepala subhanallah ya, betapa sangat kerdilnya kita di hadapan Allah. Maka sudah sepantasnya bahwa pengabdian kita kepada Allah itu mensujudkan kepala kita kepada Sang Khalik. Kita alhamdulillah ya, bertemu dengan Nabi Muhammad tidak pernah, bertemu dengan malaikat tidak pernah, apalagi bertemu dengan Allah. Bertemu dengan sahabat tidak pernah, bertemu dengan tabi'in tidak pernah, bertemu dengan tabi'in tidak pernah, bertemu dengan salafin tidak pernah, bertemu dengan khalafin tidak pernah. Bertemu dengan siapa? Kita mah bertemu dengan habaib dan kiai. Itu wah, urutan paling jauh dari Rasulullah SAW. Namun alhamdulillah kita mah percaya, sangat percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa beribadah engkau, beribadah kita, menghadaplah ke kiblat, menghadap ke kiblat sebagaimana Rasul contohkan. Kemudian takbir. Nah, kita tidak pernah mempertanyakan kira-kira betul nggak Allahnya ada. nggak pernah ya. Masya Allah, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi subhanallah, dan Allah memberikan kalbu kita taslim aja kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyampaikan peristiwa Isra wal Mi'raj, itu Rasul sudah terkenal akan kejujurannya. Makna disebut sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya. Namun ketika memberitakan masalah Isra wal Mi'raj, mulailah terpecah. Jangankan kaum musyrik, kaum mukmin saja yang sudah beriman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala melihat mendengar Nabi Muhammad mengatakan, aku telah melaksanakan Isra wal Mi'raj yang diizinkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Gogo deh kita jelema. Sebagian melepaskan diri dari kemuslimannya. Nauzubillah ya. Nah, orang yang musyrik yang tadinya percaya bahwa Nabi Muhammad betapa sangat jujurnya ketika mendengar Isra wal Mi'raj, subhanallah, Muhammad begitu, Muhammad begini, segala macam lah hinaan dan cacian kepada Rasulullah, sampai betul-betul mendarah daging dan bertambah benci kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal percaya. Sebelumnya ketika Rasulullah menyampaikan, kan disampaikan di suatu tempat yang mana itu berkumpul para pembesar Quraisy. Kemudian kata Nabi Muhammad, wahai kaumku, orang-orang Quraisy, percayakah kalian kalau seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit ini ada macan yang akan menyerang engkau? Oh, percaya. Kenapa engkau percaya? Karena engkau senantiasa jujur, tidak pernah berdusta sedikit pun. Kemudian kalau aku mengatakan di balik bukit itu akan ada sepasukan yang akan menyerang kamu habis-habisan, percayakah engkau? Percaya, katanya. Setelah menyatakan dan mempertanyakan kualitas kejujuran Rasulullah SAW, ketahuilah wahai penduduk kota Mekah bahwa tadi malam aku ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami peristiwa Isra wal Mi'raj. Wah, mulailah bertanya-tanya, apa itu Isra wal Mi'raj? Isra adalah perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina. Padahal itu jaraknya 2 bulan kalau naik unta zaman itu ya. Nah, ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dipertanyakan, kok Muhammad jadi begitu, katanya, Muhammad jadi begini. Kemudian apatah lagi sampai menyatakan, setelah di Palestina aku diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala Mi'raj dari Palestina, kemudian ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, Nabi kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, kelima Harun Nabi alaihissalam, keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian naik ke Rafrafil Aftar, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemulah dengan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, aku pun melihat surga dan neraka. Surga betapa luas dan banyaknya, kemudian neraka betapa mengerikan dan nauzubillah, sangat mengerikan. Kemudian aku kembali lagi ke langit ke-6 karena aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, salat syariat berupa salat 50 kali. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh apa yang engkau bawa untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa taala? Aku mendapatkan syariat berupa salat, katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan 50 kali salat. Wah, Muhammad, umatmu kecil-kecil, usianya pendek-pendek, sedangkan umatku usianya panjang-panjang. Kemudian badannya kekar-kekar, kemudian sehat-sehat dan usianya panjang-panjang juga. Tapi ketika aku diberikan untuk umatku beribadah hanya Sabtu, Yaumus Sabt, dan itu hanya sesaat sekali, sepekan sekali. Banyak umatku yang membanggakan, katanya. Apalagi kalau seandainya umatmu diberikan waktu ibadah 50 kali. Wah, subhanallah.
mintalah keringanan kepada Allah. Kemudian balik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi, balik lagi ke langit ke-6, balik lagi ke Sidratul Muntaha dan lain sebagainya. 45, 40, 4, 35, 30 dan 25 dan seterusnya sampai 9 kali pulang pergi antara Sidratul Muntaha dan langit ke-6 untuk meminta keringanan, dan Allah memberikan keringanan 5 waktu dalam sehari semalam untuk melaksanakan sholat. Kata Nabi Musa, Muhammad, itu pun masih terlalu banyak, coba minta lagi keringanan. Sudahlah, kata Nabi Muhammad, aku udah malu, katanya. Keringanan itu. Kemudian aku balik lagi ke Palestina dan kembali lagi ke Mekah dalam jarak, kalau sepertiga malam, mungkin sekitar 2 jam, 2/4 malam, seperempat malam terakhir itu, katakanlah kalau malam disebutnya 2,5 ya, itu 6, kemudian mana tuh jam teh, 1, 2, 3 jam ya, 3 jam kan seperempat malam. Terus 4 malam tuh katakanlah antara maghrib dan isyraq sama dengan jam 6, seperempat, setengah, seperempat, antara 3 jam. 3 jam pulang pergi, subhanallah. Jelas saja untuk umat zaman sekarang pun mikir-mikir. Tapi dengan kekuatan iman, subhanallah, kalau dipakai otak saja sih jelas tidak akan terima. Kaum muslimin pun kalau pakai otak saja tidak akan terima. Kenapa? Mustahil, suatu hil yang mustahil, betul gak? Tapi kalau menggunakan kolbu, subhanallah, kolbu namanya, maka apapun yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu ayat, innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu, maka semua itu kan pekerjaan afalnya Allah, maka kita taslim saja apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanallah ya. Jadi itu adalah qadim, hadis alal qadim, memujinya makhluk terhadap khalik. Yang terakhir hadis alal hadis, memujinya makhluk terhadap makhluk. Satu-satunya yang pantas untuk dipuji, saya kira hanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu hampir tidak ada celah. Namanya juga manusia ya. Manusia itu kadang luput dan dosa, tapi itu tidak berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Cuma memang Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan kesalahan. Itu takdir Allah untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tetap memiliki sifat kemanusiaan. Jadi hampir Allah absolut itu segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu adalah absolut mahanya. Tapi kalau Nabi Muhammad, subhanallah, hampir saja tidak ada kesalahan. Maka Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang berhak untuk dipuji. Anta syamsun anta badrun. Salah satunya di dalam kaidah syairiyah itu ada ungkapan anta syamsun anta badrun. Engkau wahai Muhammad laksana matahari dan laksana bulan, dalam artian menyinari seluruh kaumnya gitu ya. Al hajar laisa kal hajar, al yakut bal laisa bil yakut. Nabi Muhammad SAW itu seperti halnya batu, tapi tidak semisal batu pada umumnya. Kalau kita mah katakanlah batu koral ya, diinjak-injak orang gitu. Kalau Nabi Muhammad, subhanallah, batu yang sangat mulia, sangat langka dan sangat mahal harganya. Kemudian yakut kalbal yakut laisa kalbal yakut, laisa al yakut laisa kal yakut. Seperti halnya yakut, tapi tidak sejenis dengan yakut pada umumnya. Rasulullah subhanallah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Asyamsun anta syamsun anta badrun pun itu menyatakan suatu ungkapan kecintaan, ungkapan pujian dari
kaum muslimin wal muslimat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit pertanyaan, ada sedikit sanggahan gitu ya. Nabi Muhammad mah manusia katanya. Tidak boleh dipuji-puji seperti itu. Anta syamsun, anta badrun. Kamu mau seperti matahari, engkau seperti laksana bulan. Nah, apa-apaan seperti itu? Muji langsung aja ke Allah. Bukan seperti itu ya. Memujinya kita kepada Nabi Muhammad SAW tetap sepanjang tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Kalau Allah mah tetap sang khalik, tapi Nabi Muhammad tetap beliau adalah sang makhluk. Tapi dari dulu sampai sekarang, bahkan masa yang akan datang, tidak ada kaum muslimin yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rabbun. Tidak, hanya sebatas makhlukun. Nah, jadi bagaimana sikap kita dalam memuji kepada Rasulullah? Sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya, sepanjang-panjangnya. Seperti halnya TNI Angkatan Darat itu kan memuji Nabi Muhammad seluas-luasnya. TNI Angkatan Udara setinggi-tingginya. TNI Angkatan apalagi? Angkatan Laut sedalam-dalamnya. Polisi sepanjang-panjangnya, sepanjang jalan gitu ya. Sepanjang tidak menyamakan Allah, tidak menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah gitu ya. Tapi subhanallah, ini luar biasanya. Nabi Adam alaihissalam dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa tuh? Mohon maaf, lupa lagi lah perawinya. Pokoknya Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam satu hadis tentang Nabi Adam alaihissalam, lam maqtarofa Adam al-khati'ah. Ketika Nabi Adam alaihissalam terpleset pada kesalahan, faqala, kemudian menyerulah Nabi Adam alaihissalam, bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali. Ya Allah, aku selama 200 tahun beristighfar, belum juga engkau ampuni aku, maka bihaqqi Muhammadin, dengan haknya, dengan kedudukan, dengan jahnya Nabi Muhammad SAW, semoga saja engkau mengampuni aku. Kemudian kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu, bagaimana kamu bisa mengetahui Nabi Muhammad SAW padahal aku belum menciptakannya? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mendongakkan kepalaku, wa ra'aitu fi fil arsy, aku melihat di tiang-tiang arsy maktuban, tertulis nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat kalimah la ilaha illallah, engkau bersanding dengan nama Muhammad, maka aku tahu bahwa Muhammad adalah makhluk engkau yang engkau cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, shadaqta ya Adama, engkau benar wahai Adam, karena walidzalika, oleh karena itu ghafartu laka, maka aku ampuni dosamu. Subhanallah ya. Allah sendiri menyatakan, menyandingkan namanya dengan Nabi Muhammad. Salah satu bukti bahwa Allah betapa sangat menghormati dan mengagumi Nabi Muhammad SAW, dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW ada tidak bahwa seseorang yang dari non-muslim dinyatakan masuk Islam setelah mengucapkan kalimat syahadatut tauhid saja, kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tapi belum mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima belum Islamnya kalau hanya mengucapkan syahadatut tauhid? Belum. Ya, kenapa? Harus disandingkan dengan nama dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja menyandingkan namanya dengan Nabi Muhammad. Masa iya gitu ya? Kita sebatas memuji-muji beliau saja, tidak boleh, bahkan begini-begini dan begitu-begitu. Bagi kita mah silahkan.
Ujilah Rasul sesuai dengan makomnya. Makomnya Rasul bagaimana? Makomnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Subhanallah, Bapak hadirin jemaah sekalian. Terlalu lebar ya. Sebenarnya saya tadi mau mengungkapkan tentang kalimah alhamdulillah, namun mohon maaf surahnya terlalu panjang ya. Sebenarnya saya ngaji dalam Sirrul Asrar ini diterima dari Kiai Haji Zazen Bazul Ashhab. Urutan beliau dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu urutan 19 ke 37, 36 ya, 38. Saya 39-nya. 19 saya urutkan aja ya. Saya belajar kitab Sirrul Asrar ini dari Kiai Haji Zazen Zainal Abidin. Kiai Zazen Zainal Abidin menerimanya dari Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin menerima dari Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad menerima dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon menerima dari Syekh Ahmad Khatib Samas Ibn Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib Samas Ibn Abdul Ghaffar menerima dari Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menerima dari Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta menerima dari Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar menerima daripada Syekh Utsman. Syekh Utsman menerima dari Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim menerima dari Syekh Yahya. Syekh Yahya menerima dari Syekh Hishamuddin. Syekh Hishamuddin menerima dari Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin menerima dari Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin menerima dari Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin menerima dari Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin menerima daripada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ini putranya Syekh Abdul Qadir yang keberapa gitu ya, karena putra Syekh Abdul Qadir itu banyak. Syekh Abdul Aziz langsung menerima daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi silsilahnya dan sanadnya sudah jelas ya. Tapi kalau dalam amal beda lagi ya. Kalau dalam amal bukan dari Syekh Abdul Qadir, tapi Syekh Abdul Qadir pun menerima daripada Syekh Ali Abu Sa'id Hasan. Kemudian Syekh Abu Sa'id Hasan menerima dari Syekh Abul Faraj At-Turtusi. Syekh Abul Faraj At-Turtusi mengambil sanad kalau ke amalan ya. Kalau tadi keilmuan, kalau ini sanad. Syekh Abul Faraj At-Turtusi mengambil daripada Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid mengambil dari Syekh Abdul Wahid. Syekh Abdul Wahid mengambil daripada Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli mengambil daripada Syekh Sirri As-Saqati. Syekh Sirri As-Saqati mengambil daripada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengambil daripada Syekh Abu Musa Ar-Ridho. Syekh Abu Musa Ar-Ridho mengambil daripada Syekh Abu Musa Al-Kazim. Syekh Abu Musa Al-Kazim mengambil dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq mengambil dari Muhammad Baqir. Sayyidina Muhammad Baqir mengambil dari Sayyidina Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin mengambil dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengambil dari ayahandanya yaitu Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali langsung menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi keilmuan, kalau yang terakhir, yang kedua dibacakan itu adalah amaliyahnya. Apa tuh amaliyahnya?
Syekh atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu hadis yang menyatakan inna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah qad sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sudah memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an thalathati asya'a, bahwa Sayyidina Ali mempertanyakan dan memohon kepada Nabi Muhammad SAW tentang 3 perkara. Ya Rasulullah, dulluni, wahai Rasul, kata kata Sayyidina Ali, dulluni, tunjukkan kepada saya ya Rasul, ala aqrabit turuki, kepada jalan yang paling dekat. Pertama itu ya, yang paling dekat. Yang kedua, wa ashaliha, dan jalan yang paling mudah di antara jalan kesuksesan menuju Allah Subhanahu wa taala, saya mohon yang paling mudahnya ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali menyatakan wa afdhaliha indallah, selain paling dekat, selain paling mudah, saya pengen yang paling utama ya Rasulullah, yang paling utama menurut Allah. Kemudian ala dzalika, atas semuanya itu, atas 3 pertanyaan dan permohonan Sayyidina Ali, maka Nabi Muhammad SAW cukup menjawab 1 perkara, tapi 1 perkara itu menjawab semuanya. Apa itu? Alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Ali untuk berzikir kepada Allah di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Wa kaifa nudzakiru ya Rasulullah, bagaimana kami berzikir kepada Allah ya wahai Rasul? Taqrabu iqra salasan minni wa anta taqra'u. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan 3 kali lafaz dan Sayyidina Ali mengikuti. Apa itu zikirnya? Itu tersendiri. Nah, yang intinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Sayyidina Ali tentang yang apa katanya tadi yang pertama? Apa? Jalan yang paling apa? Jalan yang paling dekat. Kemudian yang kedua, jalan yang paling mudah. Yang ketiga, jalan yang paling afdol, paling utama menurut Allah. Jawabannya itu alaika bimudawamati zikrillah, wajib atas engkau wahai Ali untuk menzikirkan di dalam qalbumu, di dalam lisanmu akan Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Apakah Nabi Muhammad menciptakan sendiri zikir-zikir itu? Tidak. Nabi Muhammad pun ada gurunya. Kira-kira siapa gurunya? Ya, Malak Jibril alaihi salam. Nabi Muhammad pun mendapatkan talqin tersebut dari Malak Jibril alaihi salam. Malak Jibril kira-kira apa menciptakan sesuatu untuk dizikirkan, atau langsung diberikan kepada Nabi Muhammad, atau menurut atau bersumber dari sesuatu yang lebih utama? Bersumber pula Malak Jibril alaihi salam, karena tidak mungkin dan tidak berani memberikan kepada seluruh nabi, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tanpa izin dan tanpa perintah siapa? Perintah Allah. Berarti Nabi Muhammad dapat dari Malak Jibril dapat dari Allah atas perintah Allah. Ya. Nah, alhamdulillah saya bersama beberapa keluarga dan juga beberapa tetangga sudah mendapatkan apa yang didapat Sayyidina Ali melalui Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ditulis di dalam kitab ini, yaitu Sirrul Asrar. Nanti beberapa pertemuan lagi itu ya, ada ungkapan yang pertama, zohir syariati, ilmu zohir itu ada ilmu syariat. Kemudian wabatinuha,
ada juga ilmu batinnya syariat yang berlandaskan thariqah. Kemudian thariqah pun ada yang lebih utamanya lagi, yakni ilmu thariqah menuju ma'rifah. Ternyata ilmu ma'rifah pun ada yang lebih utamanya lagi, yaitu haqiqah, ilmu hakiki. Subhanallah ya. Para hadirin jamaah sekalian, dulu saya pernah diamanahi seseorang untuk, mohon maaf ya, beliau menyebutnya saya Ustad ya, Ustad, mohon maaf, padahal saya bukan Ustad. Nama saya Kodar, dari dulu juga nama saya Kodar gitu ya. Ustad, gimana katanya kalau untuk mempelajari tajwid katanya? Karena di sini banyak yang gini katanya. Subhanallah ya. Saya mohon maaf ya, tajwid itu kan kita udah senior nih gitu ya. Ini dulu 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ketika saya mulai membacakan kitab di sini. Saya merasa eman kalau seandainya ilmu yang sudah kita pelajari ketika masih kecil dulu diulang lagi. Kan kita mau udah senior, saya bilang. Udah aja ilmu yang paling tinggi, saya bilang. Ilmu apa paling tinggi? A'raful ulum al-ma'rifah. Ilmu yang paling tinggi itu ilmu ma'rifat. Karena dengan ma'rifat bisa mencapai hakikat. Di dalam satu hadis Rasul menyatakan, tafakkadu sa'atan khairum min ibadati sab'ina sanatan. Berpikirnya sesaat lebih dahsyat ketimbang beribadahnya 70 tahun. Ada lagi yang menyatakan hadis yang berikutnya, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati sab'u mi'atin sanatan. Lebih dahsyat ketimbang beribadah 700 tahun. Yang lebih dahsyat, Nabi terakhir menyatakan, tafakkaru sa'atan khairum min ibadati alfa sanatan. Lebih dahsyat ketimbang beribadah 1000 tahun. Yang 1000 tahun itu menyatakan apa? Mempelajari ilmu ma'rifat dan ilmu tauhid. Saya mengambil ilmu tauhid dan tasawuf untuk materi para senior kita. Ya, mohon izin dan mohon maaf, mungkin